Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini Ibu akan membahas tentang pengaruh pubertas dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita saksikan video berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa selama masa pubertas ini akan mempengaruhi pada perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini tentu akan mempengaruhi juga kepada kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasa tidak nyaman pada perubahan yang terjadi tersebut. Tapi ketidaknyamanan tadi bukan masalah jika kamu dapat menyikapi masa-masa pubertas ini dengan kesiapan mental dan fisik yang baik. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tubuh. Selama masa pubertas ini, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat akan meningkat. Akibatnya wajah kamu akan mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Maka mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat ya. Jangan lupa untuk rajin cuci muka agar wajahmu tidak mudah berjerawat. Kenapa kalian harus menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat? Karena pakaian yang mengandung banyak keringat itu akan menjadi sarang kuman yang menyebabkan iritasi dan juga bau yang tidak sedap. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga. Makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan badan kalian. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, ataupun penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis ya. Pada masa pubertas ini, organ reproduksi kalian telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, bahaya. Yang keempat, yaitu memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kalian peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai dengan umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Dan yang kelima yaitu rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita juga akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tuntunan agama yang kita anut ya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa kalian harus menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Karena pada masa pubertas ini baik remaja putra maupun putri akan mengalami peningkatan produksi hormon. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan tadi aktifnya kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak yang akan menyebabkan timbulnya jerawat dan juga tubuh yang akan berbau tidak sedap. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kalian? Biasakanlah mengenakan pakaian dalam dari katun. Bahan katun ini bersifat menyerap keringat, sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Kemudian gantilah pakaian dalam ini setiap hari, setiap kali habis mandi, dan setiap kamu merasa pakaian dalam kamu sudah terasa lembab. Ada perbedaan antara remaja putri dan remaja putra dalam menjaga kebersihan alat reproduksi mereka. Untuk remaja putri, jika kamu sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai sudah terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Kemudian bilaslah dengan bersih setiap kali buang air kecil maupun air besar. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu agar tidak menyebabkan kelembapan pada pakaian dalam yang nantinya akan menumbuhkan jamur sehingga alat reproduksi kalian akan terhindar dari yang namanya infeksi bakteri. Perubahan apa saja sih yang akan terjadi pada masa pubertas? Tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia itu awalnya dari kalian masih dalam bentuk janin, kemudian menjadi bayi, batita, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita akan mengalami yang namanya masa pubertas. Maka pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh baik yang terlihat maupun tidak terlihat.
Di dalam tubuh kalian, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Kemudian pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat menjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Ciri-ciri lain yang ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat pada perempuan, misalnya payudaranya akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI. Sedangkan pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang besar dan kuat, sehingga laki-laki ini diharapkan dapat melindungi keluarga nantinya. Masa pubertas ini terjadi sekali seumur hidup kalian. Jadi lebih baik jika kamu mempersiapkan masa-masa pubertas ini dengan baik, karena masa ini hanya akan terlewati satu kali seumur hidup kalian loh. Jika ada yang ingin kalian tanyakan secara pribadi kepada ibu, kalian boleh hubungi ibu di WhatsApp maupun Instagram ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.